Nil, kalau soal jodoh gimana, Nil? Kalau soal jodoh udah ada yang ngatur di atas. Saya sudah punya calon suami. Mas, jangan nanya-nanya jodoh saya, nanti suami saya cemburu. Siapa sih suaminya? Persiapan Ramadan gimana? Kunci persiapan Ramadan. Aku mau belajar masak buat Valen. Calon suami saya lagi. Jadi jangan ditanya-tanya, jangan dijodoh-jodohin. Jangan repotin urusan jodoh saya, suan mental. Gimana kamu sih untuk barengan? Mending mental Valen saya yang disiapkan ya. Salah udah ada Valen. Mama lagi itu dulu ya. Dadah. Mana mama lagi itu lagi, siapa sih namanya? Ngelihat perkembangan Gara udah banyak gara-gara semakin pintar dan semakin sibuk, jadi netizen stop nanya-nanyain ya, karena saya tiap hari juga bersama Valen ya. Kenapa saya lebih sering ngonten ya? Karena juga jadi saya ngonten sama dia. Kalau bukan jadi enggak saya kontenin. Wah, janji suci antara Valen dan Mila yang bisa menyentuh hati banyak orang pasti punya makna yang sangat mendalam ya. Kayaknya cerita mereka atau momen pelaksanaan janji itu penuh dengan kebaikan, kejujuran, atau mungkin juga perjuangan yang akhirnya membawa dampak positif buat banyak orang sekitar. Setelah mengucapkan janji suci itu di hadapan keluarga dan teman-teman dekat, Valen dan Mila tidak hanya sekadar mengucapkannya tapi benar-benar menjalankannya dengan sepenuh hati. Mereka berjanji akan selalu saling mendukung dalam setiap langkah hidup, bersama membangun rumah tangga yang penuh kasih, dan juga berkomitmen untuk membantu sesama di sekitar mereka. Tak lama setelah itu, mereka mengajak beberapa teman untuk membuat kelompok kecil yang fokus membantu anak-anak kurang mampu di daerah mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mulai dari mengumpulkan buku bekas, mengadakan les tambahan secara cuma-cuma, sampai akhirnya berhasil meraih bantuan dari beberapa pihak untuk membangun ruang belajar kecil yang nyaman. Setiap cerita kebaikan mereka menyebar, semakin banyak orang yang merasa tersentuh dan ingin ikut bergabung. Bahkan beberapa pengusaha lokal juga merasa terinspirasi dan mulai memberikan dukungan secara teratur. Valen dan Mila selalu bilang, janji mereka bukan hanya untuk satu sama lain, tapi juga untuk membuat dunia sekitar menjadi tempat yang lebih baik. Berkat dukungan yang semakin banyak, kelompok yang mereka dirikan akhirnya bisa menjangkau lebih banyak desa di sekitar Sampang. Valen yang punya keahlian di bidang teknologi bahkan membuat aplikasi sederhana untuk mencatat data anak-anak yang mendapatkan bantuan dan juga memudahkan orang yang ingin berdonasi untuk berpartisipasi. Sementara itu, Mila yang ahli di bidang pendidikan merancang kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak lokal. Termasuk memasukkan materi tentang budaya dan kearifan lokal Jawa Timur agar mereka tetap mencintai akar budaya mereka. Suatu hari, ada seorang anak bernama Rina yang dulunya kesulitan sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari uang, berhasil lulus ujian masuk sekolah menengah atas terbaik di kabupaten. Saat Rina datang berbagi kabar gembira ke rumah Valen dan Mila, mereka langsung menangis bahagia. Tak hanya Rina, banyak anak lain yang dulunya tidak punya harapan untuk sekolah tinggi kini mulai meraih impian mereka. Bahkan pemerintah daerah juga menyadari kontribusi besar yang diberikan oleh pasangan ini dan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam program pendidikan masyarakat. Valen dan Mila pun merasa bahwa janji suci yang mereka buat dulu bukan hanya membawa kebahagiaan bagi diri mereka sendiri, tapi telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk berkontribusi pada kemajuan daerah. Dipuji abis Rhoma Irama, Valen memanggil sang raja dangdut dengan sebutan guru. Sosok Rhoma Irama memberikan contoh kepada Valen dan untuk senantiasa mengapresiasi langkah sesama sekalipun kepada Valen dan Mila. Nah, sang raja dangdut Rhoma Irama memberikan keteladanan dengan tak segan memberikan pujian kepada Valen. Rhoma Irama memuji Valen dan Mila usai mengetahui video viral bahwa Valen dan Mila. Jawaban Valen pun keluar dengan nada pelan dan sopan. Bismillah guru, itu adalah gimik akhirat, jawab Valen dan Mila dengan suara rendah tanda hormat kepada Rhoma Irama. Mendengar jawaban Valen, Rhoma Irama pun tersenyum tipis. Jadi Valen melihat sosok panutan dunia bermusik Valen, pertama King of Dangdut Rhoma Irama, ujar Valen menjelaskan. Adapun panutan yang kedua adalah ayahnya yang sangat mengagumi atau fansnya Rhoma Irama. Ayahku ngefans banget sama Pak Haji, Rhoma Irama.
Kalau Pak Haji konser di TV, ayah